Halo guys, bertemu lagi sama aku Tridiansi di sini. Pernah nggak kalian tuh membayangkan ya, sebuah penculikan brutal dapat terjadi di rumah sendiri, di negara yang dianggap aman dan penegakan hukum yang kuat. Hal ini terungkap dalam kasus Elizabeth Smarts di Amerika Serikat pada tanggal 5 Juni 2002. Ketika ia diculik di kamar tidurnya dan menghilang selama 9 bulan lamanya. Kasus ini menunjukkan betapa rapuhnya rasa aman, serta bagaimana keterlambatan mengenali pelaku dan menindaklanjuti petunjuk penting dapat memperpanjang penderitaan dari sang korban. Tragedi ini menjadi pengingat bahwa perlindungan terhadap anak menuntut kewaspadaan, respon cepat, dan keberpihakan penuh pada keselamatan mereka yang paling rentan. Oke, seperti apa kasusnya? Kita langsung aja masuk ke isi pembahasannya. Kasus ini bermula pada dini hari tanggal 5 Juni 2002. Suasana tenang di sebuah rumah keluarga yang terletak di Salt Lake City berubah menjadi mimpi yang buruk. Elizabeth Smarts, seorang remaja berusia 14 tahun, sedang tertidur di kamar tidurnya ketika seorang pria asing masuk ke kamarnya melalui pintu jendela yang tidak terkunci. Pria itu bernama Brian David Mitchell yang dengan ancaman pisau membangunkan Elizabeth dan memaksanya untuk tetap diam. Semua itu terjadi dalam keheningan malam. Sementara adik perempuannya yang masih berusia 9 tahun, Mary Catherine Smart, terbangun dan menyaksikan kejadian tersebut sambil berpura-pura tidur karena ketakutan dan kebingungan. Setelah membawa Elizabeth keluar dari rumahnya tanpa menimbulkan suara yang mencurigakan nih, Brian segera menjauhkannya dari lingkungan pemukiman menuju daerah pegunungan di Salt Lake City, di wilayah yang terpencil dan jarang dijangkau oleh manusia. Ia telah menyiapkan lokasi perkemahan sederhana yang sengaja dipilih agar sulit untuk ditemukan. Di tempat inilah Elizabeth ditahan, terisolasi dari dunia luar, tanpa akses untuk meminta pertolongan. Selama kurang lebih 9 bulan, Brian bersama dengan istrinya, Wanda Bress, terus memindahkan Elizabeth dari satu lokasi terpencil ke lokasi lainnya, berpindah-pindah mengikuti musim dan juga kondisi dari sekitarnya, dengan tujuan untuk menghindari perhatian publik dan juga aparat penegak hukum. Selama masa itulah, Elizabeth hidup dalam pengawasan yang sangat ketat dan ketidakpastian. Sementara keluarganya tidak berhenti berharap dan juga mencarinya, tanpa mengetahui bahwa sebenarnya Elizabeth itu berada di sekitar rumah mereka, nggak jauh-jauh amat. Segera nih setelah penculikan tersebut terungkap, orang tuanya Elizabeth, Ed Smarts dan juga Lois Smart, langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwenang. Tidak lama setelah 5 Juni 2002, aparat kepolisian bergerak cepat untuk melakukan pencarian besar-besaran di wilayah Salt Lake City dan juga wilayah sekitarnya. Ribuan relawan ikut turun membantu, tim penyelamat, anjing pelacak, hingga dukungan helikopter dan pencarian udara. Lingkungan perumahan, area pegunungan, dan lokasi-lokasi terbuka disisir dengan harapan menemukan jejak Elizabeth secepat mungkin. Di tengah proses pencarian tersebut nih, Ed dan Lois tidak tinggal diam. Sepanjang Juni hingga Agustus 2002, mereka hampir setiap hari tampil di media lokal maupun media nasional, berbicara di depan kamera dengan satu tujuan, menjaga agar nama Elizabeth tetap menjadi perhatian publik. Dengan suara yang penuh dengan emosi, mereka memohon kepada penculik untuk mengembalikan putri mereka dengan selamat, sekaligus mengingatkan kepada masyarakat bahwa Elizabeth tuh masih hilang dan perlu melakukan pencarian. Upaya ini menjadi sangat penting agar berita hilangnya Elizabeth tidak tenggelam oleh berita lainnya. Namun, di balik sorotan media dan juga dukungan dari relawan, keluarga Smart juga menghadapi tekanan psikologis yang berat. Dalam tahap awal
awal penyelidikan, polisi menjalankan prosedur standar dengan menginterogasi orang-orang terdekat, termasuk anggota keluarga mereka sendiri. Meskipun merupakan bagian dari prosedur hukumnya, situasi ini justru memicu spekulasi publik dan menurunkan simpati dari sebagian masyarakat. Bagi Ed dan Lois, kondisi tersebut menambah beban emosional mereka. Mereka tidak hanya menahan rasa kehilangan dan ketidakpastian, tetapi juga menghadapi kecurigaan yang muncul di tengah-tengah perjuangan mereka untuk menemukan anak mereka yang sedang hilang. Dalam beberapa bulan pertama penyelidikan, arah kasus ini sempat berjalan dengan cukup berliku. Pihak kepolisian memusatkan perhatian pada orang-orang yang dicurigai, namun belakangan terbukti tidak terlibat sama sekali. Salah satu nama yang paling disorot adalah Richard Ritchie, mantan pekerja kontraktor yang pernah mengerjakan proyek di rumah keluarga Smart. Richard ditahan dan diperiksa secara intensif, tetapi sayangnya sebelum kasusnya sempat dibawa ke pengadilan, ia meninggal dunia dalam tahanan pada bulan Agustus 2002. Peristiwa ini menambah kontroversi dalam penyelidikan, sekaligus membuat kasus hilangnya Elizabeth ini semakin terasa buntu di mata publik. Di sisi lain, satu-satunya saksi mata langsung dalam kasus penculikan ini, Mary Catherine Smart, terus bergulat dengan ingatannya sendiri. Sejak awal ia tuh bersikeras bahwa suara dari penculik tersebut terdengar cukup familiar baginya, seolah-olah dia tuh pernah mendengar sebelumnya. Namun karena usianya yang masih sangat muda dan keterbatasan detail yang bisa dia jelaskan, kesaksiannya pada awalnya tidak dianggap sebagai petunjuk yang kuat oleh para penyelidik. Meskipun begitu nih, keluarga Smart tetap mempercayai insting dan juga ingatan dari Mary, anaknya sendiri. Meskipun pada saat itu belum terdapat nama ataupun identitas yang jelas untuk ditindaklanjuti. Sekitar 4 bulan setelah penculikan, tepatnya pada bulan Oktober 2002, terjadi sebuah momen yang sangat penting. Saat sedang membuka-buka buku Guinness World Record nih, Mary tiba-tiba teringat dengan sebuah nama yang memiliki kaitan yang kuat dengan suara penculikan pada malam itu. Sebuah nama tersebut yaitu Emmanuel, sebuah nama yang mengarah pada seseorang yang bernama Brian David Mitchell, seorang pria tunawisma yang pernah bekerja singkat di rumah keluarga Smart sekitar setahun sebelumnya. Ingatan ini muncul secara spontan, tapi bagi Mary ini tuh terasa sangat jelas. Keluarga Smart memandang kejadian tersebut sebagai terobosan yang besar. Mereka segera menyampaikan informasi tersebut kepada polisi dan secara aktif mendorong penyelidikan mengarah kepada nama tersebut. Bagi keluarga ini bukan sekedar ingatan dari seorang anak kecil, melainkan sebuah potongan puzzle yang selama berbulan-bulan tuh menghilang. Meski proses penelusuran terhadap petunjuk ini tidak langsung membuahkan hasil yang cepat, ingatan Mary akhirnya menjadi kunci yang penting yang kelak membuka jalan menuju terungkapnya siapa sebenarnya penculik dari Elizabeth Smart. Karena merasa bahwa petunjuk penting itu tidak kunjung ditindaklanjuti secara serius, keluarga Smart akhirnya memutuskan untuk mengambil langkah mereka sendiri. Mereka mulai menyebarkan nama dan sketsa wajah yang dikenal dengan sebutan Emmanuel tadi ke publik melalui berbagai media nasional, termasuk acara America's Most Wanted. Langkah ini diambil dengan harapan yang sederhana namun mendesak. Jika aparat belum bergerak dengan cepat, mungkin masyarakat luas dapat membantu untuk mengenali wajah tersebut. Keputusan ini terbukti krusial karena tayangan tersebut ditonton oleh pihak keluarga dari pria yang dimaksud. Tak lama setelah sketsa tersebut ditayangkan, anggota keluarga dari Brian mengenali sosok tersebut dan melaporkan identitas aslinya kepada pihak berwenang. Informasi ini menjadi titik balik yang menentukan. Setelah hampir 9 bulan masa pencarian, tidak ada hasil yang nyata. Untuk pertama kalinya, penyelidikan memiliki arah
arah yang jelas dan sosok nyata yang bisa dilacak. Terobosan besar ini akhirnya berujung pada momen penyelamatan yang dramatis. Pada tanggal 12 Maret 2003, hampir 9 bulan setelah penculikan tersebut, seorang warga melihat Brian berjalan di jalanan Sandy, sekitar 5 mil dari rumah keluarga Smarts. Ia berjalan bersama dua perempuan, salah satunya ternyata adalah Elizabeth sendiri. Meskipun saat itu ia tuh mengenakan pakaian dan juga penampilan yang sengaja dibuat untuk menyamarkan identitasnya. Merasa ada yang gak beres nih. Warga tersebut akhirnya melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian. Petugas akhirnya menghentikan ketiganya untuk melakukan pemeriksaan. Setelah interaksi sesaat, kecurigaan dari polisi menguat di sini. Dan identitas Elizabeth akhirnya terungkap. Elizabeth ditemukan masih hidup dalam kondisi yang lelah namun selamat. Pada hari yang sama nih, ia dipertemukan kembali dengan keluarganya. Sebuah momen emosional yang disiarkan luas dan mengundang rasa lega sekaligus haru di seluruh negeri. Penyelamatan ini secara resmi mengakhiri salah satu pencarian anak hilang paling intensif dan menyita perhatian publik dalam sejarah Amerika Serikat, sekaligus menandai perjalanan panjang pemulihan bagi Elizabeth dan juga keluarganya. Setelah penangkapan pada Maret 2003, proses hukum terhadap Brian dan juga Wanda berlangsung panjang dan juga berlarut-larut. Brian berulang kali menjalani evaluasi kesehatan mental yang menyebabkan persidangan tertunda selama bertahun-tahun lamanya. Baru pada tahun 2009 dan 2010, kasus ini akhirnya disidangkan di persidangan federal. Dalam persidangan tersebut, Elizabeth memberikan kesaksian secara langsung mengenai masa penahanannya. Sebuah langkah yang dia ambil dengan tujuan mencegah pelaku melakukan kejahatan yang serupa terhadap korban lainnya. Pada Desember 2010, Brian dinyatakan bersalah atas penculikan dan pengangkutan ilegal anak di bawah umur untuk tujuan seksual. Ia kemudian dijatuhi penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat pada 25 Mei 2011 dan hingga kini masih menjalani hukuman tersebut. Wanda mengakui bahwa dia tuh bersalah dan dijatuhi 15 tahun penjara pada tahun 2010. Sebelum akhirnya dibebaskan pada tanggal 19 September 2018. Sebuah keputusan yang menuai kritik yang keras dari Elizabeth dan para pendukung keselamatan anak. Pasca penyelamatan, Elizabeth secara bertahap membangun kehidupan barunya dan mengubah pengalamannya menjadi kerja advokasi. Ia mendirikan yayasan, menjadi pembicara publik, serta terlibat dalam upaya penguatan sistem perlindungan anak di Amerika Serikat. Kisah hidupnya kembali disorot secara mendalam melalui dokumenter Netflix Kidnap yang menampilkan refleksi pribadi serta dampak jangka panjang penculikan terhadap korban dan juga keluarganya. Orang tuanya, Ed dan Louis Smarts, menulis buku Bring Elizabeth Home pada Oktober 2003 dan selama bertahun-tahun aktif dalam advokasi keselamatan anak. Meskipun keduanya akhirnya bercerai pada tahun 2019, kasus Elizabeth Smart dipandang sebagai contoh penting tentang kegigihan dari sebuah keluarga, peran media, kekurangan sekaligus kekuatan sistem hukum, serta suara penyintas dalam membentuk perubahan sosial dan kebijakan publik. Oke, seperti itu aja pembahasan dari kasus ini, guys. Pesan hidup apa yang bisa kita ambil dari kasusnya Elizabeth ini? Dalam kasus Elizabeth Smarts, kita belajar bahwa kejahatan terhadap anak tidak selalu datang dari sosok asing yang sepenuhnya tidak dikenal, melainkan bisa tumbuh dalam lingkungan sosial yang diabaikan dan tanda-tanda peringatan yang diremehkan. Penculikan ini bukan tentang satu pelaku yang memilih melakukan kejahatan, tetapi juga tentang kegagalan kolektif
dalam mendengarkan suara anak, menindaklanjuti petunjuk awal, dan merespon ancaman dengan urgensi yang seharusnya. Kasus ini menunjukkan bahwa rasa aman dan di negara dengan sistem hukum yang kuat dapat runtuh ketika kewaspadaan melemah, ketika kesaksian anak dianggap tidak cukup kredibel, atau ketika prosedur lebih diutamakan daripada intuisi dan juga empati. Maka celah perlindungan terhadap yang paling rentan semakin melebar. Kejahatan ini mengingatkan bahwa keterlambatan kecil dalam mengambil keputusan dapat berakibat pada penderitaan yang berkepanjangan. Kisah Elizabeth Smuts menegaskan bahwa kekerasan tidak hanya melukai tubuh, tetapi juga berupaya menghancurkan martabat dan rasa nilai diri dari korban. Melawan kejahatan semacam ini tidak cukup hanya dengan menghukum pelaku, tetapi juga membangun sistem yang berpihak kepada korban, sistem yang percaya, melindungi, bukan menyalahkan ataupun meragukan mereka yang sudah terluka. Pesan hidup dari kasus ini adalah bahwa perlindungan anak adalah tanggung jawab bersama. Negara, aparat, keluarga, dan masyarakat harus berani bersikap waspada, mendengarkan tanda-tanda kecil, dan bertindak cepat sebelum bahaya berkembang. Karena ketika satu anak gagal dilindungi, itu bukan hanya tragedi pribadi, melainkan cerminan dari tanggung jawab sosial yang belum sepenuhnya kita penuhi. Oke, sampai sini aja perjumpaan kita kali ini. Kalau ada hal yang kurang tepat ataupun ada hal yang perlu diluruskan, aku sangat terbuka untuk dikomentari lewat kolom komentar ya guys, agar aku bisa terus belajar untuk menyampaikan kasus-kasus berikutnya dengan lebih baik lagi. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton, mendukung, dan juga memberikan masukan buat aku. Aku benar-benar menghargai setiap kritik dan juga saran dari kalian, karena semua itu akan jadi bahan pembelajaran berharga buat aku untuk bisa lebih baik lagi ke depannya. Sekali lagi aku ucapkan terima kasih, dan semoga kita bisa tumbuh bersama dan belajar bareng-bareng di setiap kasus berikutnya. Kalau kalian tuh ada ide aku bahas kasus apa lagi, bisa banget kalian tuh komen di kolom komentar ya guys. Oke, kalau aku ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Aku Tridiansi, bye-bye!